Kenapa kita pakainya rata kanan, kan nggak direkomendasiin pakai rata kanan tuh? Jawabannya tentu kalau kita pakai cuman 90 Hz, FPS yang dapetin itu terlalu gacor banget dengan harga 3 jutaan. Bisa stabil di 90 FPS kayak gini ya. Halo, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita bakalan nyobain ponsel dari Infinix GT 10 Pro. Lebih tepatnya buat gaming tes di ponsel Infinix GT 10 Pro. Dan kita juga udah nyiapin buat ini ya, cooler eksternal. Ini cooler yang bakalan kita coba adalah cooler di harga 200 ribuan. Jadi gimana buat performa atau perubahan ketika kita pakaiin cooler eksternal kayak gini? Apakah buat suhu dan juga FPS yang kita dapetin bisa lebih maksimal lagi? Dan jawabannya tentu simak sampai selesai buat videonya. Sebelumnya kita perlihatkan terlebih dahulu buat settingan yang saya pakai. Buat layarnya di sini kita pilih buat refresh rate di 120 Hz. Kemudian buat koneksinya kita pakai jaringan WiFi. NFC dan juga Maps kita matiin dan kita mainnya di ruangan yang nggak ber-AC. Dan buat gaming testnya kita bakal nyobain game Mobile Legends dengan settingan rata kanan. Kenapa kita pakainya rata kanan, kan nggak direkomendasiin pakai rata kanan tuh? Jawabannya tentu kalau kita pakai cuman 90 Hz, FPS yang dapetin itu terlalu gacor banget dengan harga 3 jutaan. Bisa stabil di 90 FPS kayak gini ya. Grafiknya bisa dilihat dan FPS rata-rata di 88 mendekati 89. Kalau ini kalian lihat frame drop parah kayak gini, ini karena buat matchnya udah selesai. Jadi nggak perlu kita coba atau kita tes di 90 fps di ponsel Infinix GT 10 Pro ini. Langsung aja kita main di refresh rate 120 Hz atau lebih tepatnya di ultra. Oke, buat match yang pertama ini kita udah selesai ya. Suhu layar nyampe 45 derajat, sedangkan suhu backdoor kita cek ada di 43. Dari pertama kali buka game Mobile Legends, ini berjalan di 25 hampir 26 menit dan baterainya dari 100% sekarang ini tersisa di 93%. Kita mainnya tadi nggak pakai mode performa tapi pakai settingan rata kanan, dan kita lihat buat FPS nya yang kita dapetin selama match pertama. Ini grafisnya bisa dilihat, buat penurunnya bisa nyampe kisaran 70 fps, tapi buat FPS rata-rata bisa nyampe 104, hampir mendekati 105 fps buat rata-rata FPS yang didapetin. Dan buat match selanjutnya kita coba pakai cooler eksternal, dan cooler ini ada di harga 200 ribuan rupiah atau 280 ribuan rupiah buat harga barunya dari Aiku. Oke, ini buat match kedua ya, udah kita pakein cooler eksternal kayak gini. Buat settingannya tentu masih tetap di rata kanan, settingan rata kanan, dan nggak kita pakein buat game space nya, lebih tepatnya cuman pakai mode seimbang kayak gini ya hasilnya. Buat gameplaynya seperti ini, match kedua rata kanan nggak pakai mode performa, dan kita kasih cooler eksternal kayak gini. Matchnya udah selesai dan kita kalah lagi. Kita cek buat layarnya terlebih dahulu. Buat layarnya ini 36 setelah pakai cooler, dan backdoornya cuman 36 juga, jadi backdoor dan juga layarnya sama. Langsung aja kita lihat buat FPS yang kita dapetin dari match kedua. FPS rata-rata bisa tergolong lebih tinggi, bisa nyampe 105 FPS. Kemudian buat grafiknya bisa kalian perhatiin nih. Yang pertama ini ngalamin penurunan kayak gini grafisnya waktu masih itu nunggu antrian. Kemudian ini sempat ngalamin beberapa kali frame drop, tapi buat framenya atau lebih tepatnya buat grafiknya tergolong nih bagus banget ya. Bisa stabil kayak gini, meskipun ada beberapa kali frame drop cukup parah nyampe kayak gini, tapi buat FPS nya tergolong tinggi nyampe 105 fps. Selanjutnya kita pakai buat main game PUBG Mobile. Ini masih pakai cooler eksternal dan kita mainnya juga di smooth 90 fps. Kemudian buat match selanjutnya nggak kita pakein cooler eksternal kayak gini, nanti bisa dilihat seperti apa hasilnya. Oke, ini buat gameplay dari PUBG Mobile ya. Kita pakainya smooth 90 fps, dan kita lihat buat suhu dan juga FPS grafik yang dapetin ketika kita pakai di game Infinix GT 10 Pro pakai cooler eksternal.
birunya mantep, grafiknya juga mulus, audionya juga cukup ngebantu. Nah, oke. Oke, match yang pertama udah selesai, kita cek terlebih dahulu buat suhunya. Suhu layar di 38, suhu backdoor di 37, 38 juga. FPS rata-rata yang kita dapetin di 87 fps, dan bisa dilihat buat grafiknya ini mulus banget ya, mantep nih, rata, nggak ngalamin frame drop. Bisa dibilang ini sangat-sangat stabil banget kalau kita tambahin pakai cooler eksternal. Jadi gimana performanya kalau nggak kita pakein cooler eksternal ini? Langsung aja kita cek performanya. Ini buat gameplay yang kedua ya. Oke, buat gameplay yang kedua ini kita udah selesai karena udah mati duluan, nggak nyampe boya. Oke, kita perlihatkan buat suhunya, nggak pakai cooler eksternal ya, settingan rata kanan tadi. Suhu layarnya hampir 43, oh ya nyampe 43, dan suhu backdoornya di 42 ya, suhu backdoor di 42. Dan kita cek buat FPS nya dapat berapa nih. Gameplaynya hampir 6 menit kayak tadi ya, selisih setengah menit lah. Ini bisa kalian perhatiin buat FPS rata-rata di 87 mendekati 88 fps, dan grafiknya bisa dibilang rata semua. Ini sempat ngalamin sedikit frame drop ya tadi waktu udah selesai sih buat gamenya, buat match yang tadi ya. Oke, kayak gini performanya. Nah, oke, jadi gimana nih menurut pendapat kalian dengan gaming test dari ponsel Infinix GT 10 Pro ini? Ketika nggak pakai cooler eksternal, kemudian ketika udah kita tambahin pakai cooler eksternal. Dan selama permainan nyampe hampir 1,5 jam ya. Dari 100% baterainya sekarang ini tinggal segini nih. Baterainya tersisa di 74%, jadi penurunan baterainya ada di 26% selama kita pakai hampir 1,5 jam atau 1 jam lebih 29 menit. Jadi kalau menurut saya pribadi, ponsel ini biar makin optimal lagi, biar lebih maksimal buat power dan juga kinerjanya, harus kita tambahin pakai cooler eksternal ya, meskipun kita punyanya cuman cooler di harga 200 ribuan aja. Tapi buat suhu dan juga FPS yang dapetin menurut saya udah mantep banget dari ponsel Infinix GT 10 Pro. Apalagi dengan harga 3,5 jutaan aja kita udah dapet chipset dari MediaTek Dimensity 8050 nih. Nah, jadi mantep banget buat performa, kinerja, dan FPS yang kita dapetin dari ponsel Infinix GT 10 Pro. Cuman yang masih cukup disayangkan di ponsel Infinix GT 10 Pro tentunya di bagian konsumsi daya baterainya. Di 1,5 jam berkurang di 26%. Kalau menurut saya sih cukup boros ya untuk konsumsi daya baterai dari ponsel Infinix GT 10 Pro. Tapi kalau menurut kalian sendiri kira-kira gimana dengan performa dan juga kinerja yang dimiliki oleh ponsel dari Infinix GT 10 Pro ini? Tulis aja pendapat kalian di kolom komentar. Sampai di sini dulu buat video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.